Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang materi analisis dan perancangan sistem informasi pendaftaran pasien pada puskesmas yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok saya. Saya sebagai moderator dan teman saya Pina Jardi Agustin, Nurmi Santi, Sophia Ardina, dan Tis Arya yang akan menjelaskan materinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurmi Santi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi masalah pada puskesmas, di mana para pekerja di puskesmas juga dipusingkan dengan pembuatan laporan dan laporan dari laporan pasien, laporan obat, sampai dengan laporan kinerja para dokter yang bekerja di situ dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Pembuatan laporan tersebut juga tidak lepas dalam kesalahan pencatatan ataupun kesalahan dalam pembuatannya. Hal seperti ini yang harus dihindari adalah kita harus memperbaiki agar hasil laporan harian, mingguan, sampai dengan laporan tahunan lebih bermanfaat dan bernilai agar laporan tersebut akurat dan pasti. Dengan latar belakang di atas, penulis ingin melihat apakah pelayanan pada puskesmas yang sudah memiliki sistem informasi akan menghasilkan pelayanan yang memuaskan, atau dengan puskesmas yang masih menggunakan cara manual dalam hal pendaftaran dan pembuatan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tisa. Perkenalkan, nama saya Tis Arya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis sistem dan analisa sistem berjalan. Yang pertama, analisis sistem atau sistem analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Kemudian analisa sistem berjalan. Sistem yang sedang berjalan pada Puskesmas Pekanbaru merupakan sistem yang sifatnya manual. Artinya, semua data, baik itu data pasien, data rekam medik, data pegawai, data poliklinik, data unit penunjang, dan data pembayaran, data-data puskesmas tersebut disimpan di suatu buku besar untuk selanjutnya diarsipkan, yang media penyimpanannya kurang efektif karena ketidakadaannya sistem database puskesmas. Perkenalkan, nama saya Sophia Ardina. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem berjalan perancangan sistem untuk pendaftaran pasien pada sebuah puskesmas. Jadi teman-teman bisa lihat flowchartnya, alur dari flowchart ini, di mana ini nantinya akan dijalankan oleh admin yang bertugas pada puskesmas. Jadi pertama-tama dimulai dengan start, kemudian admin memasukkan atau menginputkan username dan passwordnya. Kemudian ke proses login. Di sini ada percabangan antara iya dan tidak atau benar dan salah. Jika seandainya username atau password yang dimasukkan oleh admin salah, maka prosesnya akan diulang lagi ke penginputan di awal. Kemudian jika input dari user dan passwordnya benar, maka proses akan berlanjut ke admin menginput data. Maksud menginput data di sini adalah data-data pasien yang akan mendaftarkan diri kepada puskesmas. Jadi akan diinput oleh admin untuk keseluruhan data yang diperlukan. Kemudian prosesnya berlanjut ke pemrosesan pengolahan data, di mana data-data pasien yang sebelumnya sudah dimasukkan akan diolah sesuai dengan
keperluannya atau kebutuhannya yang kemudian nanti akan diprintkan menjadi laporan, yaitu seperti proses selanjutnya itu laporan kunjungan. Jadi setelah data pendaftar pasien di-input, kemudian diolah oleh komputer, maka langkah terakhirnya adalah pembuatan laporan kunjungan. Setelah laporan kunjungan dibuat, kemudian dicetak, maka prosesnya selesai sampai situ saja. Baiklah, untuk selanjutnya, saya Vina Jirdi Agustin akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Dalam tahapan ini, bisa dilakukan 2 jenis analisis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sistem informasi, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan fungsional, dan yang kedua, analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, analisis kebutuhan fungsional sendiri adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses atau fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh sistem informasi kepada pengguna. Sistem informasi ini dapat digunakan oleh beberapa pengguna, yaitu pustakawan, pengunjung, dan anggota dari suatu organisasi atau anggota yang membutuhkan. Nah, selanjutnya, sedangkan kebutuhan non-fungsional dapat berupa komputer atau PC dan tampilan interface. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.